Anak-anak, ada seorang nabi yang diberi musibah dengan penyakit kusta di seluruh tubuhnya selama 18 tahun. Siapakah beliau? Dengarkan dengan baik kisah kesabarannya yang luar biasa dalam kisah dengan judul Ujian terhadap Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memberi kesabaran kepada kita semuanya. Nabi Ayub alaihi salam diuji dalam masalah harta kekayaan, anak, dan tubuhnya. Dahulu, beliau mempunyai hewan peliharaan dan pertanian yang sangat banyak. Anak-anak beliau juga banyak. Bahkan, beliau juga mempunyai tempat-tempat yang disukai. Kemudian Allah mengujinya. Allah menguji pada tubuh beliau sampai seluruh tubuhnya terkena penyakit kusta. Tidak ada yang selamat kecuali hati dan lisannya yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman duduk Nabi Ayub alaihissalam mulai tidak menyukainya. Akhirnya beliau menyendiri di satu pojok negeri. Tak seorang pun menaruh iba kecuali istrinya, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Istri Nabi Ayub alaihissalam mengurusi Nabi Ayub alaihissalam. Untuk mengurusi suaminya, dia rela bekerja upahan kepada orang-orang. Nabi Ayub alaihissalam terkena musibah selama 18 tahun. Hingga semua orang yang dekat maupun orang yang jauh dengannya menjauh darinya. Semuanya kecuali 2 orang saudara dari Nabi Ayub alaihissalam. Tiap pagi dan sore Nabi Ayub alaihissalam dijenguk oleh keduanya. Suatu hari, salah satu dari 2 saudara Nabi Ayub alaihissalam berkata kepada yang lain bahwa Nabi Ayub alaihissalam telah berbuat suatu dosa sehingga selama 18 tahun Allah tidak menyayanginya dan tidak mengangkat musibah yang menimpanya. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, maka Nabi Ayub alaihissalam berkata bahwa beliau pernah menghukumi perkara 2 orang yang sedang berselisih. Lalu kedua orang yang berselisih itu sama-sama menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam mengingkari kedua orang yang berselisih itu. Nabi Ayub alaihissalam mengingkari dua-duanya karena tidak suka nama Allah Subhanahu wa ta'ala disebut kecuali dalam kebenaran. Nabi Ayub alaihissalam keluar untuk memenuhi hajatnya. Bila dia telah memenuhi hajatnya, maka istrinya memegangi tangannya hingga sampai ke rumahnya. Suatu hari dia terlambat menemui istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air yang dingin untuk mandi dan diminum, sehingga penyakit di badannya hilang, baik penyakit yang di luar maupun penyakit yang ada di dalam badannya. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menyayangi kalian semuanya. Istrinya merasa Nabi Ayub alaihissalam datang terlambat. Ia menunggu-nunggu kedatangan Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam datang menemuinya dalam keadaan
telah sembuh. Rupa Nabi Ayub alaihissalam menjadi lebih bagus dari sebelum sakit. Ketika sang istri melihat Nabi Ayub alaihissalam, dia berkata, "Semoga Allah memberkaimu. Apakah kamu melihat Nabi Allah yang diberi musibah penyakit? Aku tidak melihat orang yang lebih mirip dengannya daripada kamu." Saat Nabi Ayub sedang sehat, maka Nabi Ayub alaihissalam menjawab, "Sungguh, aku adalah dia." Konon, Nabi Ayub alaihissalam memiliki 2 gudang penyimpanan dan penumbukan, 1 untuk biji gandum dan 1 untuk sa'ir, yakni sejenis gandum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 awan. Salah satunya ke gudang biji gandum. Awan itu menuangkan emas padanya sampai melimpah, dan awan yang satunya menuju ke gudang sa'ir, lalu memenuhi gudang itu dengan perak sampai melimpah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diberi anugerah berupa keluarga dan harta. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyayangi Nabi Ayub alaihissalam karena kesabaran, keteguhan, ketawakalan, ketawaduan, serta ketenangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan keluarganya yang dulu ditiadakan dan menambah anggota keluarganya sebanyak anggota yang sudah ada. Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya sebanyak 1 kali karena kesalahan istrinya. Nabi Ayub alaihissalam bersumpah untuk mencambuknya 100 kali jika telah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkannya, maka Nabi Ayub alaihissalam merasa tidak pantas untuk membalas semua kebaikan istrinya dengan pukulan. Padahal istri Nabi Ayub alaihissalam telah melayani, menyayangi, mengasihi dan berbuat baik kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam agar mengambil setandan anggur yang berjumlah 100. Kemudian dipukulkan kepada istrinya 1 kali. Berarti Nabi Ayub alaihissalam telah melaksanakan sumpah dan menunaikan nadarnya. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai, setelah tadi adik-adikku sekalian menyimak kisah ujian Nabi Ayub alaihissalam, tentu adik-adik sekalian ingin tahu pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ujian terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solihah, faedah yang pertama yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap hambanya untuk mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya itu yang paling beriman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan cobaan, dengan ujian, untuk diketahui siapakah di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling beriman. Berikutnya, faedah yang kedua, hikmah dari ujian, dari cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah diangkatnya derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang yang ditimpa ujian dan cobaan tersebut bersabar. Jadi jika seseorang bersabar ketika menerima ujian dan cobaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, faedah yang ketiga dari adikku sekalian, kewajiban seorang istri untuk senantiasa mendampingi suaminya dalam suka dan duka, dalam kesedihan, dalam senang. Seorang istri harus senantiasa mendampingi suaminya dan senantiasa taat kepada suaminya.
Berikutnya, faedah yang keempat dari kisah ini, kita diajarkan untuk bersabar ketika kita menghadapi musibah. Jika kita ditimpa musibah, kita harus bersabar atas musibah yang menimpa kita. Karena tadi, orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, menghadapi cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, faedah yang kelima dari sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan yang jauh lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam adikku, Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau kita sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan kita. Selanjutnya, faedah yang ketujuh, kita dianjurkan untuk membalas kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan pula. Jadi kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian faedah yang terakhir ada di sekalian dari kisahnya Nabi Ayub yang ke-8. Jadi kita harus mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita mudah untuk memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan dan kehilafan-kehilafan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Belum tadi adik-adikku sekalian, beberapa faedah yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga adik-adikku sekalian menjadi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar ketika menghadapi segala musibah.